Shalom, Tuhan memberkati. Kenapa? Karena ternyata banyak orang Kristen yang hidupnya belum seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia menempatkan Yesus di nomor 2, nomor 3, bahkan nomor sekian. Dia datang kepada Yesus kalau dia merasa perlu. Dan saat ini kita akan menerima kemenangan yang datang daripada Tuhan. Mari Bapak dan Saudara, kita mau agungkan, kita mau tinggikan Yesus. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Shalom, shalom, jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur. Bapak Ibu Saudara yang terhormat, mari sebelum kita mulai ibadah online sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk ibadah online pada hari ini, kiranya Engkau sertai kami semua Tuhan. Engkau sertai pemimpin pujian, juga pemain musik. Kiranya Engkau persatukan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembawa firman. Kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu Engkau tanamkan dalam iman kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa pada hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita boleh kita rasakan setiap hari. Berkat pengorbanan yang Tuhan berikan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan saat ini kita akan menerima kemenangan yang datang daripada Tuhan. Mari Bapak dan Saudara, kita mau agungkan, kita mau tinggikan Yesus. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Engkau dekat. Kita imani pujian ini lebih dalam lagi Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan bersama-sama, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Bapa, sungguh besar pengorbananmu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Karya salibmu Tuhan berikan kita kemenangan Yesus. Sungguh besar Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, pengorbananmu Yesus telah selamatkanku Tuhan. Kami bersyukur Yesus, terima kasih Tuhan. Karya-Mu berikanku kemenangan. Haleluya, hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sudah berkorban buat kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima kuasa dari-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, setiap orang yang percaya kita katakan amin. Haleluya, kita sudah ditebus oleh Allah. Untuk itu kita siap menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Kami yang telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagiku.
Haleluya, kita memujikan dengan sukacita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Di situ pasti mukjizat terjadi. Di situ pasti mukjizat pun terjadi. Di situ pasti mukjizat pun terjadi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pujian yang Kau berikan bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan menerima kuasa dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat yang dari Engkau melalui firman Bapa. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Bapa, Engkau telah menebus kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak dan Saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, kepada kasih-Mu Yesus, kekudusan berserah padamu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita ingin belajar tentang kerajaan Allah. Nah, sesudah menyanyi, sesudah memuji Tuhan, siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar tentang kerajaan. Biar kami dapat masuk dalam kerajaan-Mu dan menjadi warga negara surga, menjadi warga negara kerajaan Allah. Maka biarlah pelajaran hari ini Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita belajar tentang kerajaan Allah. Rasul Paulus berada di Efesus. Dia membaptis beberapa muridnya. 12 orang muridnya dibaptis
dengan baptisan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Baptisan ini adalah baptisan yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya, yang mengatakan bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia ini, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sesudah baptisan itu, para muridnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 8, kelanjutannya, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Selama 3 bulan, Paulus ingin meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah salah satu suatu kerajaan, suatu tatanan yang dipimpin oleh Allah. Nah, untuk belajar ini, mari kita balik kepada kitab Kejadian, pasal 1, ayat yang ke-1, ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita berhenti di situ, kita punya pikiran bahwa kalau Allah menciptakan itu tidak ada sesuatu yang kurang. Kalau Allah menciptakan itu mesti sempurna. Kalau Allah menciptakan itu tidak pernah gagal. Tetapi di dalam ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa jadi bumi belum berbentuk? Kenapa jadi kosong, gelap, dan tidak ada yang menyenangkan? Karena pada saat Lucifer mengadakan pemberontakan di surga, dia adalah penghulu malaikat, dia mulai kepingin menjadi Tuhan, menjadi Allah, maka Allah lemparkan Lucifer ke bumi yang diciptakan Allah itu. Akhirnya bumi belum berbentuk. Akhirnya bumi kosong, gelap gulita. Dan Roh Allah melayang-layang di atasnya. Dalam Kejadian 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan ayat-ayat selanjutnya Allah mulai menciptakan benda-benda langit, Allah mulai menciptakan tanam-tanaman, hewan, dan yang terakhir Allah menciptakan manusia. Dan tempat itu dinamakan Taman Eden. Taman Eden merupakan bentuk kerajaan Allah yang indahnya luar biasa. Yang semua tumbuhan yang ada di situ boleh dimakan. Yang keadaan hewan tidak bertengkar satu dengan yang lain. Dan manusia ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penunggu Taman Eden. Untuk menguasai Taman Eden. Hanya karena dosa Hawa dan dosa Adam, akhirnya Taman Eden ditutup oleh Allah. Manusia diusir, manusia harus bekerja dengan berpeluh dan seterusnya. Nah, jadi kerajaan yang ditata oleh Allah adalah kerajaan yang penuh dengan damai. Kerajaan yang ditata oleh Allah adalah kerajaan yang penuh dengan ketenangan. Tapi kenapa saat ini dunia tidak ada ketenangan? Dunia penuh dengan berbagai macam kesulitan karena dosa. Allah mengirim Yesus Kristus supaya Yesus Kristus mulai membawa orang-orang yang percaya kepadanya untuk menikmati kerajaannya. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 8,
tertulis Paulus meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Manusia yang gagal hidup dalam kerajaan Allah karena dosa menguasai mereka. Dan manusia yang mau menerima Yesus akan dikenalkan lagi dengan kerajaan Allah. Nah, manusia yang menerima Yesus adalah manusia yang diciptakan baru. Manusia ciptaan baru. Manusia ciptaan baru ini yang nantinya manusia ciptaan baru ini yang nantinya akan mengerti firman Allah yang akan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan, orang yang lahir baru adalah orang yang mau ditata dengan firman Allah. Dan firman Allah hari ini mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita. Nah, manusia lama titik berat hidupnya adalah masalah makanan, minuman, dan harta benda, kedudukan. Itu manusia lama. Manusia baru, dia mengejar kebenaran dulu, damai sejahtera dulu, sukacita dulu. Nanti masalah harta, masalah makanan, masalah minuman, masalah kedudukan akan muncul dengan sendirinya. Jadi ciptaan baru itu yang dikejar adalah kebenaran. Apalah artinya hidup kalau tidak ada kebenaran? Isinya hanya kepalsuan, kepalsuan, dan kepalsuan. Makin lama kepalsuannya makin besar, makin banyak. Maka Tuhan katakan, kalau kamu ingin masuk dalam kerajaan Allah, kejarlah terlebih dahulu kebenaran. Dan Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang yang kepingin masuk kerajaan Allah harus mengenali siapa Yesus itu. Orang yang ingin masuk kerajaan Allah tidak hanya mengenali Yesus, tetapi memiliki Yesus dan tempatkan Yesus di hati. Maka Yesus akan mengajar kebenaran-kebenaran dalam hidup. Ya. Tanpa Yesus, manusia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi landasan utama, kunci utama untuk masuk kerajaan Allah, kehidupan Yesus harus ada di hati kita. Nah, pelajaran ini yang diajarkan Rasul Paulus 3 bulan di rumah ibadah. Kenapa? Karena orang Yahudi itu dia merasa kenal Allah. Dia adalah bangsa istimewa. Tetapi dia tidak kenal Yesus dan tidak mau menerima Yesus. Maka titik tolak dari Rasul Paulus memperkenalkan dulu Yesus yang telah mati disalib, Yesus yang telah bangkit, Yesus yang menjadi juru selamat manusia, dan Yesus yang harus mereka miliki. Jadi 3 bulan Rasul Paulus memaksakan
memberikan pelajaran kerajaan Allah supaya mereka mengenal Yesus dan menerima Yesus. Yang kedua, apa yang dikejar oleh manusia-manusia baru? Damai sejahtera. Tidak yang lain. Apalah artinya kita kaya, apalah artinya kita punya kedudukan kalau hidupnya tidak pernah damai. Kalau hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Maka Rasul Paulus mengajarkan kalau kamu ingin kerajaan Allah bukan makanan dan minuman. Tetapi kerajaan Allah adalah kebenaran. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut Penasihat Ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Dan Raja Damai. Siapakah Raja Damai itu? Raja Damai adalah Yesus Kristus. Yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. 700 tahun sebelum Yesus lahir telah ditulis. Namanya akan disebut Raja Damai. Jadi jika kita ingin menikmati kerajaan Allah, hanya ada satu nama. Yesus Kristus. Dia yang memberi damai. Nah, jadi kedamaian itu suasana yang tidak ada ketakutannya. Suasana yang tidak ada kekhawatirannya. Kenapa harus Yesus? Sebab Yesus yang menjawab ketakutan dan kekhawatiran manusia. Yesus mengajar, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Yesus yang mampu untuk mengendalikan ekonomi hidup kita. Damai kita. Kalau kita sakit, Yesus yang mampu memberikan kesembuhan. Yesus lagi. Jadi kalau kepingin menikmati kerajaan Allah setelah kita melakukan kebenaran, damai sejahtera akan muncul. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita. Maka mari kita rasakan. Nah, setelah kita hidup benar, maka damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Kalau sudah damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita, ya sukacita hidup kita. Jadi sukacita itu akibat dari kita hidup benar, kita menikmati damai sejahtera, sukacita muncul. Dan ketiga-tiganya ini adalah milik Yesus yang siap diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kepingin sukacita? Tinggalkan ketakutan, keraguan, kebingungan, terimalah Yesus. Karena Yesus akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Tidak yang lain. Jadi selama 3 bulan, apa yang diajarkan? Yang diajarkan hanya Yesus. Yang diajarkan adalah Yesus. Dan yang diajarkan adalah Yesus. Dan Yesus itu tidak disukai oleh orang Yahudi. Yesus itu tidak diterima oleh orang Yahudi. Maka Rasul Paulus dengan gencar, Rasul Paulus dengan telaten, dia mengajarkan siapa Yesus. Karena kalau orang memiliki Yesus, maka orang itu berjalan di dalam jalan kebenaran. Orang itu hidup dalam damai sejahtera. Dan orang itu memiliki sukacita dalam hidupnya. Maka sekali lagi, dengan berani, ayat Alkitab mengatakan, Rasul Paulus 3 bulan lamanya memberikan pelajaran tentang Yesus. Nah, Rasul Paulus telah menawarkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita.
Dan saat ini Rasul Paulus juga menawarkan kepada kita jemaat di zaman now ini. Kenapa? Karena ternyata banyak orang Kristen yang hidupnya belum seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia menempatkan Yesus di nomor 2, nomor 3, bahkan nomor sekian. Dia datang kepada Yesus kalau dia merasa perlu. Dia datang pada Yesus kalau dia merasa ketakutan. Harusnya, mari kita simpan Yesus di dalam hati kita. Sehingga kita tidak akan mengalami ketakutan dan kebingungan. Karena Raja Damai ada di dalam hati kita. Karena yang membawa kebenaran ada di dalam hati kita. Karena sukacita akan dimunculkan oleh yang ada dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan hanya mengatakan Kristen, tetapi nikmati hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera dan sukacita. Itulah kerajaan Allah yang harus kita kejar. Itulah kerajaan Allah yang harus kita miliki. Dan itulah kerajaan Allah yang tiap hari kita hadapi. Bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang telah memberikan pengertian kepada kami tentang kerajaan Allah yang harus kami miliki. Kerajaan Allah yang harus kami ada di dalamnya. Dan kerajaan Allah yang memberikan sukacita bagi kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita telah mengakhiri ibadah. Tetapi sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, protokol kesehatan harus kita taati. Kita bicara harus dengan masker, satu dengan yang lain. Pada saat kita bicara harus jaga jarak. Pada saat kita mau masuk rumah, kita harus cuci tangan. Pada saat kita masuk tempat ibadah, kita harus cuci tangan. Ini protokol yang resmi diumumkan atau dikatakan oleh negara kita. Yang kedua, GBS Haleluya selain mengadakan ibadah online, juga mengadakan ibadah onsite. Perlu kita mengerti, online tetap jalan, onsite juga harus jalan. Kami mengundang Bapak Ibu yang lama tidak datang pada ibadah onsite, yuk kita datang. Dan ibadah onsite GBS Haleluya Minggu jam 9 pagi sampai selesai. Anak-anak sekolah minggu jam 7 sampai selesai. Lalu Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore sampai selesai. Selain itu ada wacana akan diadakan kembali ibadah cabang GBS Haleluya Palur. Tentang hari, tentang jam masih kita rapatkan. Lalu juga akan diadakan permata. Permata 1, 2, 3, 4. Nanti Bapak Ibu masuk yang mana? Karena permata ini merupakan pengasahan supaya kekristenan kita makin tajam. Bukan tajam untuk orang lain, tapi tajam ke dalam hati kita. Agar kita makin mengenal Allah. Nah, jadi ibadah permata, ibadah cabang sudah diwacanakan akan dibuka.
Peserta ibadah online, walaupun Bapak Ibu onsite ikut, mau ikut online-nya juga boleh. Tapi tolong di-like. Sahabat-sahabat yang dari luar GBS Haleluya, yang ikut online tolong di-like. Tolong di komen dan di-share. Agar berita firman Tuhan makin kita sebarluaskan. Lalu kita berdoa untuk ibadah online agar tetap jalan. Kita berdoa untuk kru supaya tetap sehat. Kita berdoa untuk alat-alat supaya awet. Biar Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan syafaat kita. Saya harap Bapak Ibu bangkit, berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas campur tangan-Mu Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Engkau limpahkan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, di dalam tangan kemurahan-Mu kami serahkan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak Jokowi Tuhan, baik kesehatannya. Engkau berkati, Engkau curahkan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dan dapat diikuti oleh segenap pemerintahan di negara ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para RT RW, semuanya kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini Tuhan dapat mendapatkan berkat yang daripada-Mu, menjadikan bangsa yang makmur, bangsa yang tentram, aman, karena Engkau menyertai di dalam pemerintahan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para Polri, para TNI Tuhan, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga di dalam mengatur bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau memberikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dan semuanya mempunyai roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Bapa, kami mengucap syukur, kuasa-Mu luar biasa. Engkau telah menyembuhkan Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Bapak dan Ibu Sriono. Kau telah jamah. Tinggal mereka menumbuhkan iman percayanya untuk menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Engkau juga jamah anak kami Oktaviano Zendrawijaya. Engkau juga jamah Naomi yang ingin pemulihan jantung. Kami berdoa agar Tuhan jamah Ibu Setio Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Kami berdoa untuk mamanya dan eyangnya Ua yang operasi karena kecelakaan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto, dan Ibu Mbing. Kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu akan mencurahkan iman kepada mereka sehingga mereka kuat di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan pulang, kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing.
Maka Bapa, curahkan kemurahan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk segala usaha pekerjaanmu. Dan terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.